Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anton Fernandes, NPM 22411017. Sini saya akan membahas analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi keuangan tentang suatu perusahaan untuk jangka waktu yang tertentu seperti laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan. Fungsi laporan keuangan: alat mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, alat mengukur melacak arus kas bisnis, alat mengukur rasio ekspektasi bisnis, alat untuk mengumpulkan informasi tentang situasi keuangan perusahaan. Teknis analisis laporan keuangan: analisis ratio, analisis COMZ, analisis tren, analisis persentase perubahan, analisis industri. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi dan mengevaluasi informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi untuk memahami kinerja keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk memberi wawasan mengenai kinerja perusahaan ditinjau dari pendapat pengeluaran, laba, arus kas, dan posisi keuangan secara keseluruhan. Tujuan analisis laporan keuangan. Analisis rasio adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau unit bisnis dengan membandingkan berbagai angka atau rasio yang didasarkan dari laporan keuangan. Jenis analisis rasio. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan antara lain current ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Current ratio menghitung dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Semakin tinggi current ratio, semakin liquid perusahaan. Itu cara menghitungnya. Rumus rasio. Quit ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang paling liquid seperti uang tunai, surat berharga, dan piutang. Rasio cepat dihitung dengan membagi total aset lancar yang paling liquid dengan total kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin liquid perusahaan tersebut. Cash ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara dengan cash ratio dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan total kewajiban lancar. Semakin tinggi cash ratio, semakin liquid perusahaan. 2. Rasio solvabilitas. Analisis ini mungkin untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Beberapa rasio yang umumnya digunakan antara rasio utang terhadap pendapatan, rasio utang terhadap pendapatan, dan bunga yang diperoleh dari waktu ke waktu. Beberapa jenis rasio solvabilitas yang umum digunakan antara lain rasio solvabilitas total. Rasio ini digunakan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Ini bisa mencakup segala bentuk utang dan utang jangka panjang. Rumusnya mungkin berbeda tergantung perusahaan dan tujuan analisis. Rumus itu contohnya sebanyak 49% dari keseluruhan kebutuhan dana dibelanjai utang atau setiap dana perusahaan belanjai dengan hitung sebesar 45%. Rasio utang terhadap modal sendiri. Rasio ini mengukur
mengukur rasio utang yang digunakan suatu entitas untuk membiayai operasi dibandingkan dengan modal ekuiditas. Rumusnya adalah rasio utang ekuiditas. Rasio kas terhadap utang lancar. Rasio ini mengukur sejauh mana suatu entitas mempunyai cukup kas dan setara kas untuk membayar kewajiban lancar. Rumusnya adalah rasio kas terhadap utang jangka pendek, kas dan setara kas atau utang jangka pendek. Manfaat analisis rasio. Analisis rasio adalah sebuah alat yang digunakan untuk manipulasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis dengan membandingkan berbagai angka dalam laporan keuangan mereka. Manfaat dari analisis rasio adalah sebagian berikut. Manipulasi kinerja keuangan. Analisis rasio membantu mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan rasio keuangan seperti rasio laba bersih terhadap penjualan atau rasio utang terhadap ekuiditas investor, dan manajemen dapat memperoleh gambaran bagaimana suatu perusahaan menghasilkan laba, mengelola utang, dan sebagainya. Identifikasi potensi masalah. Analisis rasio ini membantu mengidentifikasi potensi masalah dalam keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki metrik keuangan yang buruk atau fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, ini bisa menjadi tanda adanya masalah seperti rendahnya likuiditas perusahaan, pengelolaan utang yang buntu, atau rendahnya efisien operasional. Bandingan dengan bersaing. Rasio keuangan yang juga digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan pesaing dalam industri yang sama. Lainnya dapat membantu bisnis memahami apakah mereka berada dalam kondisi yang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan pesaing, dan dapat memberikan wawasan mengenai area-area yang perlu dilingkari kinerja. Buat keputusan investasi. Investor dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan investasi. Rasio keuangan dapat juga memberikan gambaran mengenai risiko dalam kondisi pengembalian investasi pada suatu perusahaan tertentu. Perencanaan keuangan. Analisis rasio yang membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Dengan memahami rasio keuangan perusahaan, manajemen merencanakan menggunakan modal, pengelolaan uang, dan alokasi sumber daya keuangan dengan lebih efektif. Berkomunikasi dengan pihak eksternal. Laporan keuangan adalah dan analisis rasio keuangan digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal. Pemberi pinjaman memberi lebih banyak wawasan mengenai kinerja perusahaan dibandingkan sekedar melihat laporan keuangan. Manfaat analisis rasio stabilitas. Analisis rasio stabilitas mempunyai keuntungan penting dalam populasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Berikut ini beberapa manfaat analisis rasio stabilitas. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang. Analisis rasio stabilitas membantu mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang dengan mengukur rasio stabilitas seperti rasio utang aset, rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap aset. Menilai risiko investasi. Analisis rasio stabilitas dapat membantu investor mengevaluasi risiko investasi dengan memberikan wawasan mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar utang dalam jangka panjang. Evaluasi efektif manajemen. Analisis rasio stabilitas dapat membantu mengevaluasi efisien manajemen perusahaan dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola utang dan meningkatkan modal, mendanai aktivitas operasi,
dan investasi jangka panjang. Menilai stabilitas keuangan perusahaan. Analisis rasio stabilitas keuangan membantu memvalidasi stabilitas keuangan suatu perusahaan dengan mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang dan mengelola utang. Sekian, itu saja. Terima kasih.